Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua APKS PGRI DKI Jakarta. Kepada Bapak Dr. Sumardiansah Perdana Kusuma, MPD, kami persilakan. Terima kasih Ibu Rahma selaku pembawa acara, Pak Ki Bagus selaku Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dirjen. Jadi walaupun masih PLT Dirjen, saya sudah sebut Ibu Dirjen ya. Harapannya Prof. Nunuk segera definitif menjadi Dirjen GTK. Sehingga keberpihakan terhadap guru, kemudian pembelaan terhadap guru, aspirasi terhadap guru itu bisa langsung dieksekusi. Dan terima kasih atas kehadirannya. Beliau mendadak kita hubungi dan beliau langsung mengiyakan di tengah kesibukan. Jadi apresiasi, Prof. Nunuk sudah membuktikan bahwa memang seperti inilah pejabat publik. Bu Dirjen GTK selalu membersamai kita ya, terutama Bapak Ibu Guru Honor yang resah. Kenapa kita buat pertemuannya hari ini? Karena kita tahu hari Minggu itu terakhir pendaftaran. Jadi kita berharap hari ini segala bentuk persoalan bisa tuntas melalui jawaban-jawaban tentu dari Ibu Dirjen, dari Prof. Nunuk. Dan yang sama-sama kita hormati, sahabat saya Pak Ubay, Kasih Tenaga Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga banyak melayani Bapak Ibu Guru, selalu memfasilitasi, dan harapannya nanti ada perwakilan Dinas Pendidikan sehingga nanti sinkronisasi antara Dinas Pendidikan dengan GTK bisa berjalan koheren, dan kita di PGRI terutama di PKS mengawal, mendampingi sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dan tidak lupa Bapak Ibu sekalian guru honor yang sudah lama mengabdi. Kalau saya lihat data dari 100% itu 24% itu pendidikan kita ditopang oleh guru honorer. 704.513 ya, kemudian 401.182 guru tetap yayasan, guru sekolah swasta. Dan memang yang menjadi perhatian kita adalah guru honor dan guru-guru swasta, di mana kesejahteraannya masih belum merata. Kalau 1.520.000 2% sipil kita anggap kemudian guru swasta belum semuanya mendapatkan kesejahteraan yang layak. Karena itu kami menyambut baik ya dari pemerintah memberikan keadilan sosial dalam bentuk kesejahteraan dan penghargaan kepada guru. Karena itu skema untuk menghapuskan honorer menjadi ASN dalam konteks P3K itu harus diapresiasi Bapak Ibu. Hanya memang ada beberapa catatan Prof. Nunuk, Ibu Dirjen, Pak Ubay, Bapak Ibu sekalian. Tentu ada beberapa hal kritis yang bisa kita berikan dalam sebuah masukan. Yang pertama, sebaiknya memang P3K terus dibuka agar guru-guru yang di atas 35 tahun, terutama guru honor di sekolah negeri, itu bisa menjadi ASN, sehingga kesejahteraannya bisa terjamin. Tapi jangan lupakan surplus demografi. Masih banyak guru-guru hebat di bawah usia 35 tahun. Mereka berpeluang menjadi pegawai negeri sipil, sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Jadi kita nanti ingin dua pintunya dibuka. Pintu ASN P3K dibuka untuk yang di atas 35, terutama yang honor negeri, juga pegawai negeri sipil bagi yang di bawah usia 35 tahun, sehingga nanti formasi ASN P3K dengan ASN PNS itu bisa sama, bisa seimbang. Kemudian jangan lupakan teman-teman kita tenaga kependidikan, mereka juga perlu diperhatikan, sehingga fokus kita selain guru juga adalah tenaga kependidikan, teman-teman TU, teman-teman petugas kebersihan, teman-teman keamanan, dan sebagian di antara mereka itu punya NUPTK. Mereka sudah mengabdi lama, masuk di dalam dapodik, ijazahnya SMA. Nah, kita berharap juga perhatian terhadap teman-teman teknik juga menjadi fokus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengapresiasi Prof. Nunuk, Bu Dirjen, Pak Ubay. Pemerintah sudah menerbitkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, di mana tidak lagi penerimaan P3K melalui CAT, melalui tes-tes yang terstruktur, melainkan observasi dan juga portofolio. Dan masih ada 193.954 guru yang lulus passing grade tahun 2021 itu belum diangkat. Nah, kita berharap mereka semua bisa masuk gerbong di tahun formasi 2022, sehingga nanti lambat laun persoalan P3K bisa selesai. Karena Bu Dirjen, Prof. Nunuk, Pak Ubay, Bapak Ibu sekalian, ada surat edaran dari Menpan RB bahwasanya honorer itu paling lambat 28 November 2023. Niat ini sangat baik, sangat mulia, kita menghilangkan yang namanya honorer, tapi sebaiknya juga formasi untuk ASN P3K dibuka yang lebar. Kalau seperti ini kan kita nggak perlu lagi melihat ketersediaan anggaran.
nggak perlu lagi melihat formasi. Ya intinya semua guru yang ada di dalam Dapodik yang statusnya honorer harusnya mereka masuk ke dalam gerbong P3K. Karena nanti kasihan kalau memang Pan RB menghilangkan status honorer, termasuk Honda ya, honor daerah, nanti teman-teman guru nggak punya cantolan hukum. Nah, dan lagi-lagi kita mendorong agar ada keberpihakan politik anggaran terutama dari pemerintah daerah ya. Nah, seperti itu. Dan memang Prof. Nunu, Bu Dirjen, Pak Ubay, Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga harus memahami tata kelola pendidikan sangat kompleks. Bicara guru itu nanti bicara Kementerian Agama bagi teman-teman yang ada di bawah Kementerian Agama, guru-guru madrasah. Lalu nanti untuk sekolah menengah atas dan kejuruan itu di bawah provinsi. Lalu untuk PAUD, SD, SMP itu ada di bawah kabupaten kota. Belum lagi lintas sektoral, lintas instansi, ada Menpan RB, ada Mendikbudristek, Kementerian Agama, kemudian BKN, kan seperti itu. Lalu juga Kementerian Keuangan. Nah, jadi memang tata kelola sangat kompleks. Karena itu sebetulnya kawan-kawan di PGRI itu pernah mengusulkan ide gila, membuat yang namanya badan khusus guru. Badan ini setara dengan kementerian, sehingga persoalan guru dirancang secara lex spesialis. Nah, ini juga tentu menjadi catatan-catatan kritis ya. Harapannya ke depan nggak ada lagi guru honorer, tapi semua menjadi ASN P3K. Lalu Prof. Nunu, Bu Dirjen, Pak Ubay, Bapak Ibu sekalian, yang swasta, nah ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai rekrutmen P3K yang masuk kepada guru-guru swasta, itu justru malah melemahkan sekolah swasta itu. Nah, mungkin opsi mengembalikan guru-guru swasta di tempat asalnya dalam bentuk P3K, itu bisa diusulkan ya jika memang memungkinkan secara regulasi. Atau memang harus ada keberpihakan terutama bagi guru swasta dalam bentuk pemberian kesejahteraan, in-passing, dan sebagainya. Dan juga tentu kita titip agar tunjangan profesi tetap dipertahankan. Tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, tunjangan khusus bagi guru daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi guru besar atau profesor. Jadi ada banyak harapan, ada banyak mimpi dari kami para guru, terutama kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan. Dan doa kami selalu menyertai. Apabila kita semua amanah, insya Allah maslahat akan menyertai setiap langkah perbuatan kita. Sejauh ini sih saya lihat Prof. Nunu, Pak Ubay berpihak ya kepada kita para guru. Nah, hanya kan memang kita perlu terus membangun ruang dialog, ruang diskusi, fasilitasi agar aspirasi-aspirasi bisa tersalurkan dengan baik. Dan tolong teman-teman, sistem yang dibangun berdasarkan portofolio dan juga observasi harusnya memacu Bapak Ibu sekalian, perbanyak karya, perbanyak yang namanya prestasi. Sebab ketika Bapak Ibu harus mengupload yang namanya portofolio, rekam jejak, maka ukurannya adalah ukuran kompetensi Bapak Ibu, kompetensi real. Bagaimana Bapak Ibu selama ini sudah melakukan publikasi karya ilmiah, ikut berbagai kegiatan, ikut PGRI dan sebagainya. Jadi bukan hanya menuntut kesejahteraan, tapi membuktikan bahwasanya guru berkompeten dan profesional. Nah, harapannya kan kita sejahtera karena kita profesional, karena kita berkompeten. Dan saya tertarik kalimat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, ada 3 yang disebut dengan prinsip profesionalitas bagi guru. Yang pertama, menjadi guru itu adalah panggilan jiwa. Dia merupakan idealisme. Yang kedua, menjadi guru karena komitmen untuk memajukan pendidikan dan membangun generasi beriman bertakwa berakhlak mulia. Baru yang ketiga, kompetensi keilmuan. Bayangkan Bapak Ibu, menjadi guru satu dan kedua secara prinsip adalah panggilan jiwa, idealisme, kemudian yang kedua adalah komitmen. Nah, kita berharap ukuran-ukuran pengabdian, ukuran-ukuran moral juga menjadi pertimbangan, terutama bagi guru yang usianya di atas 50. Sebaiknya memang berikan kesejahteraan yang layak, berikan penghargaan melalui status ASN P3K. Saya rasa itu tentu nanti Bu Indah sebagai moderator bentuknya dialog saja, karena intinya kita lebih banyak mau mendengar aspirasi teman-teman apa, persoalannya di mana. Dan jangan lupa, ke depan Anjak itu harus dikawal. Formasi dari sekolah harus nyambung dengan formasi yang dibuka secara real. Nah, ini kan selama ini Prof. Nunu, Pak Ubay, banyak teman-teman merasa, loh kan sudah diajukan oleh sekolah, secara kenyataan harusnya butuh guru A, tapi kok di formasi nggak terbuka. Nah, ke depan kita berharap apa yang diusulkan oleh sekolah itu sesuai dengan kebutuhan real dan juga dibuka formasinya, sehingga nanti guru tidak resah lagi, semua mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN P3K. Tapi kan nggak mungkin ada kesempatan kalau formasinya nggak dibuka.
Nah, dan berharap sistem teknologi bisa menyederhanakan proses administrasi ya, terutama layanan teman-teman yang banyak juga nih yang gaptek nih. Dia datang ke Kemendikbud, nanya, kok saya nggak bisa valid, ada lagi yang datang ke BKN, datang ke Dinas Pendidikan, satu hari bisa dipingpong ke 3 tempat. Nah, kita berharap tidak ada lagi proses-proses seperti ini ya, karena pada prinsipnya sistem harus mempermudah, bukan mempersulit. Doa saya tercurah terutama dari keluarga besar PGRI, semoga Profesor Nunu, Pak Ubay, Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat, dimudahkan dalam segala urusan, dan insya Allah perjuangan kita untuk memajukan pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas guru itu akan terus menjadi cita-cita yang tidak akan pernah padam, walau waktu terus berganti, musim juga terus mengalami perubahan. Prinsip itu, komitmen itu kita jaga sampai akhir. Siapa tahu kita semua punya kekuasaan, kita amanah, dan pada titik itulah perbaikan untuk kualitas pendidikan melalui sumber daya guru bisa-bisa kita wujudkan dan kita realisasikan. Dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mewakili Pak Hadi Dasmin selaku Ketua PGRI DKI, kegiatan webinar series pada sore hari ini dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sumardiansah memberikan sambutan sekaligus juga membuka kegiatan webinar pada sore hari ini.